Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar IPS tema 9 subtema 2 tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan. Hasil pertanian diantaranya padi, jagung, singkong, kacang hijau, dan kacang tanah. Hasil perkebunan contohnya sayur, kopi, teh, buah, dan tembakau. Hasil perikanan contohnya ikan tuna, kerang, ikan hias, mutiara, ikan bandeng, dan ikan mujair. Kemudian hasil hutan contohnya kayu jati, rotan, bambu, getah karet, dan minyak kayu putih. Lalu yang terakhir hasil peternakan contohnya daging, susu, telur, kulit sapi, bulu ayam, madu, dan kain sutra. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Jadi sumber daya alam ini memiliki jumlah yang terbatas. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam bukan logam atau organik. Contohnya aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kemudian sumber daya alam logam. Contohnya emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, timah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir sumber daya alam industri, yaitu berlian, belerang, batu kapur, gamping, fosfat, yodium, dan masih banyak lagi. Kemudian berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam juga dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati itu merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Kalau sumber daya alam non-hayati itu merupakan sumber daya alam yang tidak berupa makhluk hidup, contohnya air, udara, matahari, hasil tambang, dan tanah. Nah, itu tadi penjelasan dari teacher tentang sumber daya alam dan contoh-contohnya. Marilah kita jaga sumber daya alam ini dengan baik dan menjaga kelestariannya. Sekian dari teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.